masuk ke level berikutnya. Saya waktu itu mikir, kalau uang ini cuma ditabung, ya segini-segini aja. Akhirnya, saya coba simulasi lagi. Gimana kalau uang ini nggak cuma disimpan, tapi diputar? Nggak usah langsung mikir yang ribet. Kita pakai asumsi sederhana aja dulu. Misalnya, kamu bisa dapat return 6-10% per tahun dari instrumen yang relatif aman. Sekarang, bayangin ini. Kamu nabung 300.000 tiap bulan. Dan kamu konsisten. Bukan 1 tahun, tapi 5 tahun. Di titik ini, kebanyakan orang mulai kaget. Karena yang awalnya terasa kecil, mulai kelihatan bentuknya. Dan ini belum ngomongin naik gaji, belum ngomongin side income, belum ngomongin perubahan gaya hidup. Ini baru dari satu hal, konsistensi plus cara kelola yang beda. Tapi di sini, biasanya muncul satu pikiran. Ya, itu kan kalau disiplin, kenyataannya susah. Nah, ini poin penting. Karena jujur aja, yang bikin gagal itu bukan hitungannya, tapi perilaku kita sehari-hari. Contoh kecil, diskon dikit, beli. Lagi capek, self-reward. Temen ngajak nongkrong, nggak enakan nolak. Tanpa sadar, yang bocor itu bukan yang besar, tapi yang kecil-kecil, tapi sering. Dan ini yang bikin banyak orang stuck. Sekarang, kita coba naik level lagi sedikit. Versi 3. Orang yang mulai serius. Masih dengan gaji 3 juta. Tapi sekarang kamu mulai mikir, gimana caranya biar bukan cuma nabung, tapi naik level? Di sini biasanya ada 2 perubahan. 1, nabung ditingkatkan, misal jadi 500.000. 2, mulai cari cara nambah income. Tapi kita fokus dulu ke simulasi ya. Kalau kamu bisa nabung 500.000 per bulan, itu artinya setahun 6 juta. Dan kalau ini diputar plus konsisten beberapa tahun, hasilnya mulai beda jauh dibanding yang tadi. Tapi yang menarik bukan cuma angkanya. Yang berubah itu cara kamu lihat uang. Dari yang tadinya uang buat dihabisin, jadi uang adalah alat buat bikin uang lagi. Dan ini mindset yang jarang banget diajarin. Sekarang saya mau ajak kamu mikir lebih dalam dikit. Kalau ada 2 orang, sama-sama gaji 3 juta, sama-sama hidup di kota yang sama. Tapi 5 tahun kemudian, yang satu masih hidup dari gaji ke gaji, yang satu udah punya tabungan, investasi, bahkan mungkin peluang usaha kecil. Menurut kamu, bedanya di mana? Bukan di gaji, tapi di keputusan kecil yang diulang setiap bulan. Dan di titik ini, biasanya orang mulai ngerasa, berarti sebenarnya ada peluang ya? Jawabannya ada. Tapi nggak instan, dan bukan berarti langsung jadi kaya dalam waktu dekat. Tapi kamu mulai masuk ke jalur yang benar. Sekarang, kita akan masuk ke bagian yang lebih menarik. Bagaimana kalau simulasi ini kita tarik lebih panjang? Bukan cuma 1-2 tahun, tapi kita lihat 5-10 tahun ke depan. Karena di titik inilah semuanya mulai kelihatan jelas. Simulasi 5-10 tahun, di sini mulai terasa. Kita lanjut dari yang tadi ya. Kamu nabung 500.000 per bulan. Artinya, 1 tahun sama dengan 6 juta. 5 tahun sama dengan 30 juta. Ini kalau cuma ditabung ya. Tapi kita nggak berhenti di ditabung. Kita anggap uang ini kamu taruh di instrumen yang bisa berkembang. Nggak usah yang ribet-ribet, yang penting konsisten. Sekarang bayangin ini. Setiap bulan kamu tetap masukin 500.000. Uangnya pelan-pelan bertambah, lalu kerja sendiri. Di tahun pertama mungkin belum terasa. Di tahun kedua masih biasa aja. Tapi masuk tahun ketiga, keempat, kamu mulai lihat sesuatu yang beda. Uangnya mulai tumbuh, bukan cuma numpuk. Dan ini momen yang sering bikin orang kaget. Karena selama ini kita diajarin, kerja, dapat uang, habiskan, ulang lagi. Tapi di sini polanya berubah. Kerja, sisihkan, uang ikut kerja. Sekarang kita bikin perbandingan sederhana. 2 jalur yang berbeda. Orang pertama, gaji 3 juta, nggak pernah nabung. Semua habis tiap bulan. Setelah 5 tahun, kondisinya kurang lebih sama. Orang kedua, gaji 3 juta, nabung dan putar 500.000 tiap bulan. Setelah 5 tahun, dia punya sesuatu. Bukan cuma angka, tapi opsi.
bisa dipakai darurat, bisa jadi modal, bisa dikembangkan lagi. Dan yang lebih penting, dia punya kepercayaan diri finansial. Karena dia tahu, gue bisa ngatur uang. Mindset yang diam-diam mengubah segalanya. Di sini, biasanya ada perubahan kecil, tapi efeknya besar. Dulu kamu mungkin mikir, nabung itu sisa. Sekarang berubah jadi, nabung itu kewajiban. Dulu kamu lihat harga, murah atau mahal. Sekarang kamu mulai mikir, ini worth it nggak buat kondisi gue? Dan tanpa sadar, hidup kamu mulai lebih terkontrol. Bukan karena gajinya naik, tapi karena cara mikirnya berubah. Masuk ke fase yang jarang dibahas orang. Sekarang kita naik level lagi. Anggap kamu sudah jalan 3-5 tahun dengan disiplin. Di titik ini, biasanya ada 2 hal yang terjadi. 1, kamu mulai punya tabungan atau investasi. 2, kamu mulai kepikiran nambah penghasilan. Nah, ini titik yang sering jadi loncatan besar. Karena sebelumnya, kamu nggak punya ruang buat mikir ini. Sekarang, kamu punya sedikit napas. Coba bayangin, dari tabungan yang kamu kumpulin, kamu mulai coba hal kecil. Jualan online kecil-kecilan, beli barang buat dijual lagi, atau belajar skill baru. Nggak langsung gede, tapi ini awal. Dan ini yang menarik. Kalau sebelumnya kamu cuma punya 1 sumber uang, gaji, sekarang kamu mulai buka kemungkinan 2, bahkan 3 sumber uang. Di sini permainan mulai berubah. Karena sebelumnya kamu bergantung sama gaji. Sekarang kamu mulai punya kontrol. Jadi kaya itu sebenarnya gimana? Sekarang kita balik ke pertanyaan di judul. Gaji 3 juta bisa nabung sampai jadi kaya? Jawabannya bukan soal angka 3 jutanya, tapi soal apakah kamu masuk ke jalur yang benar atau tidak. Karena jadi kaya itu bukan kejadian instan, tapi hasil dari kebiasaan kecil, keputusan yang diulang, waktu yang cukup panjang. Dan di sini banyak orang salah paham. Mereka nunggu gaji naik dulu, kondisi ideal dulu, baru mulai ngatur uang. Padahal, orang yang hasilnya beda justru mulai dari kondisi yang sama. Sekarang, saya mau kamu bayangin sesuatu. Kalau kamu mulai dari sekarang, disiplin nabung, ngerti cara ngelola uang, pelan-pelan ningkatin income, menurut kamu 5 tahun lagi kamu masih di titik yang sama nggak? Karena jujur aja, yang bikin orang nggak berkembang bukan karena mereka nggak mampu, tapi karena mereka nggak pernah mulai dengan serius. Dan yang lebih bahaya lagi, mereka ngerasa semua ini nggak mungkin. Padahal, bukan nggak mungkin. Cuma belum pernah dicoba dengan cara yang benar dan konsisten. Sekarang, kalau kamu ingin mulai mengatur keuangan dengan lebih rapi, tapi bingung harus mulai dari mana, aku juga punya solusi yang bisa bantu kamu. Aku menyediakan financial tracker yang bisa membantu kamu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara otomatis, lengkap dengan grafik yang langsung terbentuk tanpa ribet. Jadi, kamu bisa tahu kemana uangmu pergi, apa yang perlu dikurangi, dan bagaimana cara menabung lebih cepat. Yang paling enak, cukup beli sekali dan bisa dipakai seumur hidup. Nggak perlu langganan bulanan. Kalau kamu serius ingin memperbaiki kondisi finansialmu mulai dari sekarang, langsung aja cek dan beli melalui link di bio TikTok aku ya.